Jadi tertariknya yang penting saya itu bukan cuma belajar, bisa menghidupkan keluarga, ada uang, oke. Jangan lupa saya kuliah di Indonesia, saya jual semua motor, antar kredit segala macam. Tapi setelah saya kuliah di Prancis, saya tambah rumah satu, beli mobil, apa saja. Itu kan ada pendapatannya cukup lumayan. Saya beli mobil, tambah rumah dan seterusnya. Ya, kalau dapat ilmu dapat uang. Small Talks Indoors. Kita jumpa lagi dalam program Small Talks Indoors. Bersama saya saat ini seorang tamu yang cukup istimewa. Beliau perjalanan beliau sebagai seorang akademisi dimulai dari paling bawah, bahkan dimulai dari seorang guru dan pada akhirnya menjadi seorang rektor. Dalam waktu yang cukup singkat, bahkan beliau studi di Prancis sampai mengikuti 3 program, jadi ada 3 gelar yang didapatkan di Prancis. Untuk itu kita akan berbincang bersama saat ini yang sudah hadir di tempat ini. Selamat datang Profesor Philotheus Alexander Tuera. halo, Ya. selamat siang. Oke, Prof. Ini di kampus tentu bicara tentang karir seorang dosen adalah bagaimana dia studi, kemudian dia mendapat jabatan fungsional, dan kalau ada tugas tambahan paling tinggi adalah rektor. Nah, menarik Prof, dari sejarah yang saya dengar tentang Prof ini, ya seperti di ulasan saya pertama tadi bahwa ada studi bahkan sampai 3 kali meraih gelar di Prancis. Nah, saya mau tanya Prof, kira-kira bagaimana Prof bisa menjelaskan sampai awalnya Prof berkarir sebagai PNS dan perjalanannya sampai menjadi rektor. Ini bahwa pertama kita cerita tentang Prof memulai berkarir sebagai PNS. Oke, terima kasih. Jadi memang pengalaman saya itu saya merangkak dari bawah. Awalnya saya masih kuliah. Saya kuliah itu saya menjadi guru honorer di hampir semua SMA yang ada di Kota Tomohon. Nah, saya kebetulan Tahun berapa itu? tahun 80. Tahun 80 ya. Saya itu mengajar, memang ada 5 mata pelajaran di sekolah, ialah matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, dan ada satu juga ilmu pesawat mekanika. Jadi saya mengajar dari 5 mata pelajaran di sekolah. Untuk jurusan IPA itu jelas. Tapi kalau S1 Saya S1 basicnya saya matematika. Oh, matematika. S1 pendidikan matematika. Kemudian sesudah saya menamatkan S1 matematika, memang kebetulan saja karena saya sudah jadi guru SMA mengajar banyak matematika. Jadi waktu tes ujian skripsi kompre, saya bisa menjawab semua karena itu masalah-masalah yang ada pada matematika modern yang saya sementara ajarkan. Jadi saya lulus. Oh, jadi waktu itu sementara mengajar, sementara kuliah? Ya, karena masalahnya kan untuk pembiayaan dia kuliah, saya harus mengajar di mana supaya dapat honor. Gitu. Karena kan kalau tidak, ya kebetulan saya dari keluarga 9 bersaudara, anak kedua, orang tua ya guru pas-pasan, orang tua yang tamat SMA, jadi guru. Jadi dengan kata lain, dari segi income menghidupi 9 orang bersaudara, ibu saya hanya ibu rumah tangga, agak sulit. Apalagi sudah kuliah, sudah cukup mahal. Jadi untuk itu saya berusaha sedapat mungkin mencari nyambi di luar negeri. Sementara kuliah, saya memberikan mata-mata pelajaran honorer di SMA di SMA Don Bosco. Oh, kalau dulu boleh, Prof? Boleh ya, belum selesai. Kan kuliahnya kan kadang-kadang kuliah hanya sampai jam 10. Jam 11 sudah boleh mengajar itu. Atau di SMA Tomohon, SMA Caritas itu ada pelajaran pagi dan sore saya mengajar. Tapi Prof, itu boleh Bisa. Status sebagai apa coba? Hanya guru honorer. Honorer. Itu bayar per jam. Gitu ya. Jadi kami dibayar per jam, waktu itu 1.200. Jadi satu jam.
1 jam 1.200. Ini berarti 7.200 satu bulan. Itu saya Betul. pegang 4 jam. Oh, begitu ya. Jam-jaman jadi mengajar di sekolah-sekolah. Prof, kalau masih ingat berapa banyak sekolah itu, Prof? Saya pernah mengajar di SMA Don Bosco Manado, SMA Negeri Tomohon, SMA Karitas Tomohon, kemudian ada SPK Gunung Maria, ada SPG Don Bosco Tomohon. Ya. Itu saya mengajar nyambi. Jadi setelah saya kuliah, saya pulang pergi mengajar. Itu membantu, Prof, membantu studi. Sangat mendukung. Karena apa yang kami kuliahkan itu kebetulan saya sudah ajarkan. Yang sudah jadi praktek, Di praktek. Jadi dan kata lain saya ada kesulitan. Pertama itu di saat saya akan mengajar, saya baca sendiri sedikit materinya ini. Kebetulan di kuliah seperti itu juga. Jadi di kuliah setiap dosen menginginkan ada yang mampu menjelaskan, saya langsung maju. Sekalian kan latihan. Oh, gitu ya. Yang ternyata bisa. Sesudah itu kuliah, baru saya mengajar kebetulan materi yang hampir sama. Jadi tidak ada kesulitan waktu itu. Kemudian ini, Prof, sesudah itu Prof selesai. Berapa lama itu, Prof? Dulu kan masih pakai sistem tingkat. Ya, itu saya selesai, saya kuliah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, kebetulan kami SKS murni. Sudah SKS ya? Murni, ya. Jadi 3 tahun setengah saya sudah selesai. Ya, karena saya guru mengajar dan seterusnya, materi-materinya tidak ada kesulitan. Jadi untuk itu saya waktu itu tidak ada cacat nilai saya itu. Semua waktu itu. Ya. Sesudah itu, setelah selesai kan cari pekerjaan itu. Jadi kebetulan kan saya di tingkat awal, walaupun kami ada yayasan-yayasan tertentu memberikan beasiswa. Oh, begitu. Mereka memberikan beasiswa pada saya. Jadi untuk itu setelah saya selesai mungkin akan mengabdi ke mereka. Tetapi ternyata saya diusulkan oleh sekolah tersebut untuk jadi guru di situ. Jadi saya jadi pegawai negeri di situ. Oh, jadi sekolah yang mengusulkan? Iya, sekolah mengusulkan. Tetapi ditempatkan di SMA. Saya ditempatkan di SMA Negeri Tarera. Saya pertama kali mengawali tahun 85 PNS sebagai pegawai negeri sipil, guru di SMA Negeri Tarera. Tapi sekolah yang ini. Tapi itu diusulkan oleh yayasan. Tetapi waktu yayasan apa, Prof? Yayasan Don Bosco. Oh iya. Tetapi pada saat penempatan ternyata ditempatkan di SMA Negeri Tarera. Jadi biasanya kan penentuan tempat sekolah itu kan dari pemerintah. Pemerintah tidak melihat lagi ini untuk usulan yayasan gitu. Tetapi sesudah saya 100%, kemudian yayasan mengeluh ke kementerian. Maka saya dipindahkan di Yayasan Don Bosco. Dalam saat itu kebetulan SPG Don Bosco Tomohon. Saya mengajar di SPG Don Bosco Tomohon. Sesudah saya mengajar SPG Don Bosco Tomohon, pada saat itu ada alih fungsi SPG. Berapa lama, Prof, di SPG Tomohon? SPG tahun 85, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Terus ada alih fungsi SPG untuk jadi PGSD, maka SPG jadi dosen maksudnya. Kemudian saya secara tidak langsung jadi dosen. Karena karena SPG ditutup. SPG ditutup, diubah menjadi SMA. Ada SPG jadi SMA, ada SPG jadi PGSD. Gitu, ada 2 SPG, yang SPG negeri jadi PGSD, bergabung dengan IKIP. Kalau SPG swasta jadi SMA. Saya pertamanya diperjuangkan jadi guru di SMA Don Bosco Manado. Sesudah saya mengajar 2-3 tahun di sana, ternyata saya dapat SK dari kementerian harus jadi dosen PGSD. Jadi Prof awalnya dosen PGSD. Dosen PGSD di FIP begitu. Tapi kenapa sampai jadi dosen MIPA? Ini kebetulan ya memang tahulah. Kalau kami guru SPG jadi dosen, ya kan dalam pergaulan biasanya kan kalau cerita-cerita teman-teman, kadang-kadang banyak teman ya kayaknya menghina
Oh. Ini kan guru SPG menganggap remeh iya, begitu ya? menganggap remeh. Guru SPG kok sudah seperti ini. Saya pikir, iya. Saya cuma guru SPG, ini kan mereka pikir guru SPG lalu jadi. Padahal sudah rubah jadi sudah dosen, iya kan? Tapi mereka pikir tetap menganggap menganggap banyak dosen juga diangkat jadi dosen karena ikut tes. Mereka anggap tesnya berat sekali. Dan saya tidak ikut tes jadi dosen. Cuma karena jadi guru kemudian dialihkan jadi dosen. Jadi mereka anggap jadi dosen cuma karena karena situasi dan kondisi. Jadi segi kualitas masih di bawahnya. Masih di bawah. Jadi waktu itu juga kami memang kalau mengajar di PGSD ya nama pertama teman-teman dari Fakultas Ilmu Pendidikan walaupun mereka tidak berlatar belakang matematik, saya itu nama kedua atau nama ketiga. Jadi asisten. Tapi yang mengajar saya. Terus dari situ saya berpikir-pikir, wah kalau hanya seperti ini berat saya. Jadi untuk itu maksudnya Prof berat itu apa maksudnya? Maksudnya jadi terus. Saya berpikir, kapan saya padahal waktu di SPG waktu SMA saya sudah mengikuti calon kepala sekolah. Jadi sedikit lagi jadi kepala sekolah. Aku jadi dosen, jadi pesuruh. Terus akhirnya pindah ke belum. Karena saya berpikir gimana itu? Ternyata harus kuliah. Saya kuliah di UGM. Tapi untuk kuliah di UGM harus mengikuti PRAH. Tapi sebelum di saat saya ada banyak orang meremehkan saya, di IKIP Manado juga ada buka PRAH S2. Maka saya kuliah PRAH S2 di apa supaya PRAH itu dipersiapkan oleh rektor agar supaya mahasiswa-mahasiswa S2 dari IKIP Manado bisa mampu menjadi mahasiswa S2 di Pasasarjana yang ada di Pulau Jawa atau di luar negeri. Jadi saya ikut PRAH. Tetapi sesudah saya ikut PRAH lulus, kemudian kita mendaftar S2. Saya mendaftar S2 di UGM. Tapi di UGM PRAH S2 yang saya ambil dari IKIP Manado tidak berlaku. Tidak diakui. Jadi saya harus PRAH S2 lagi. Di UGM langsung ya? Tes, waktu tes itu tim basic science yang tes kami, kemudian saya lulus kuliah di UGM. Tapi karena kami tamatan IKIP kependidikan, sedangkan UGM non kependidikan, jadi matematika murni, pure matematik, maka harus ikut PRAH S2. PRAH S2 yang ada di UGM itu adalah mata-mata kuliah semester akhir untuk jurusan matematika. Kalau sekarang bridging mungkin ya? Ya sekarang bridging lah, atau apa saya nggak tahu. Jadi setelah ijazah saya disetarakan sebagai alumni matematika murni, ya sekarang seperti itu kan pendidikan matematika, maka saya boleh kuliah di UGM. Ambil jurusan matematika. Saya ambil jurusan matematika. Kemudian sesudah ambil jurusan matematika murni, pure matematika, selesai saya pulang ke Manado, PGSD. Rektor berapa lama itu, Prof? Ya berapa? 2 tahun, 3 tahun. Ya. Setelah itu rektor melihat, wah, dan pimpinan jurusan matematika lihat bahwa memang di jurusan matematika kebanyakan dosen-dosen pendidikan matematika, tidak ada pure matematika, matematika murni. Maka tanpa sepengetahuan saya langsung dimutasikan, dipindahkan dari PGSD dan dosen VIP. Kemudian dipindahkan menjadi dosen FMIPA. Jadilah saya dosen FMIPA. Itu luar biasa. Prof, saya tanya dulu, Prof. Waktu di UGM itu memang ada perbedaan dulu penilaian antara lulusan IKIP dengan jelas, tidak perbedaan. Karena kan kalau bidang matematik ya, itu kan matematika murni UGM. Saya kan kuliah pendidikan matematika. Beda kan? Kalau pure matematika memang berbicara penelitian apa segala macam tentang bicara tentang matematika. Ya. Kalau pendidikan ya bagaimana cara mengajarkan matematika di sekolah dasar, sekolah menengah atas maupun menengah pertama. Jadi gitu. menurut Prof itu memang harus ada itu ya. Memang harus ada pra begitu ya. Harus pra karena harus memperdalam ilmunya. Pure-nya itu. Sainsnya. Kemudian saya pulang. Kebetulan saya lihat waduh, pas tahun 98 itu ada bola kaki di Prancis. Ini setelah pulang sudah
pulang ke Manado sudah pindah lagi. Sudah pindah ke FMI Pak. Jurusan matematika. Jadi Ta- di situ. Masih sempat mengajar. Ada mengajar. Mengajar. Tapi di saat mengajar saya lihat berita, waduh, ada Piala Dunia di Di Prancis ya. Pas ada penerimaan kuliah S3 di Prancis. Prancis. Iya. Tapi harus tes. Iya. Mereka ada terima dua di Prancis dan di Jerman. Jerman. Prof yang di. Saya ikut tes dulu. Iya. Seluruh Indonesia dites. Yang lulus kami dites di Makassar lulus 7 orang. Termasuk Prof. Saya termasuk. Jadi kami Tesnya bagaimana Prof? tes Ketat. itu tes sangat ketat karena berapa ratus orang yang ikut tes se Indonesia. Jadi nggak gampang kuliah di Gampang kuliah di luar negeri. Jadi tesnya itu ada yang tes di Makassar, khusus Indonesia bagian timur, tes Jakarta Indonesia bagian agak di tengah, kemudian barat di Medan, dites semua itu. Dapatlah terjaring 7 orang. Untuk matematika cuma 7 orang. 7 orang ya. Iya. Prof salah satu ya. Saya salah satu. Luar biasa. Pergilah saya ke Prancis. tapi belajar bahasa Prancis dulu di CCF, berhadapan dengan berhadapan dengan UI. UI. Saya cuma pikir-pikir yang penting bukan mau kuliah, yang penting bisa ke Prancis. Itu saya Begitu ya, Bro ya. Motivasinya itu ya. Karena melihat bola kaki. Pas 98 bulan Mei, kami kan ada demo besar-besar Jakarta. Langsung CCF takut. Mereka bilang, wah, mereka harus belajar saja bahasa Prancis di Paris supaya aman. Nah, jadi padahal kami kan mau tes. Jadi maksudnya belajar bahasa Prancis di Indonesia, Jakarta. Sementara belajar semua belum tes, sulit bahasa Prancis itu. Sebelum tes sudah ada demo besar-besaran. Saya pikir kalau mau tes belum tentu mau lulus. Tapi dengan ada demo langsung diperintahkan semua yang ke luar negeri ke Prancis langsung saja ke sana. Pergi belajar di Paris. Prancis di Paris. Jadi proses untuk kuliah di Prancis nggak gampang, Prof. Oh, susah sekali. Karena dia mesti ada tingkatan-tingkatan bahasa itu. Jadi kalau ada cerita selama ini bahwa di Prancis itu bisa beli jasa, tidak begitu ya kalau yang sebenarnya. Di sana pada sekali, apalagi ambil murni. Iya. Ya, saya ambil matematika. Sudah. Terus sampai di Paris, pas kami turun, rombongan dari Brasil turun lagi. Jadi dijemput, mereka pikir kami yang kami kan hanya kebetulan pesawatnya bersamaan turun, tapi yang dijemput klub bola kaki dari Brasil. Oh, tim Brasil itu. Ronaldo ya. Ronaldo yang gede itu ya. Iya. Terus ini Ronaldo. Jadi saya sama-sama. Pas waktu ketemu di bandara Charles de Gaulle di Paris. Turun di situ. Tapi rame-rame saya terpesona lihat, bukan terpesona lihat Prancisnya, Parisnya, tapi pemain bola. Waduh, luar biasa. Ada tahu kereta sudah mulai baik. Saya kan nggak tahu bahasa Prancis. Apa ternyata kami yang dipanggil. Nanti teman saya tarik, kereta sudah mau pergi. Teman saya itulah dinamika. Sampailah saya di Prancis. Belajar bahasa. Belajar di bahasa Prancis. Kami bukan di Paris, belajarnya di Nancy. Nancy itu kurang lebih berapa ratus kilo dari Paris. Nancy itu hampir berbatasan dengan Jerman. Jadi tapi naik pesawat atau naik kereta. 4 jam naik kereta sana. Ini pertama kali di negeri orang. Di negeri orang. Tapi ada yang jemput kami. Prof, waktu itu Prof juga pertama kali ke luar negeri. Pertama kali ke luar negeri, belum pernah. Saya memang kaget juga, Prof ya. Waduh, saya sampai cubit tangan saya, waduh, negeri ini. Saya kira saya mimpi. Itu belajar. Terus belajarlah bahasa Prancis. Tapi kok enaknya sana belajar bahasa Prancis. Dikasih suka nonton bola. Nah, saya langsung kata, oke, kalau mau nonton bola apa? Bola lagi Piala Dunia. Tapi pergi ke lapangan. Jadi kami ke stadion. Ke Paris. Oke.
Saya ke Paris di Stade de France. Oh. Di sana, kemudian hanya dikasih petunjuk peta apa segala macam, dan dikasih uang cukupnya, dan dikasih kamus Inggris, Prancis. Prof, itu uang dikasih oleh siapa? Oh, oleh bagian yang apa? Kepala pada program kami. Oh, Dikasih uang, kemudian pergi sendiri. Kalau hilang mereka sudah kasih apa sama kami, sudah seakan ada kode ya? ada tanda-tanda supaya mereka boleh dapat kami di mana. Tapi ikut petunjuk tentu harus baca, dan kalau boleh terjemahkan, baca ini ke sini. Luar biasa ya. Bertanya apa semua, karena besoknya harus presentasi. Kalau presentasi bagus, maka boleh pergi lihat pertandingan bola kaki, Piala Dunia ada di Toulouse. Kan pertandingan bola kaki kan bukan hanya di Paris, di kota-kota besar Prancis. Jadi untuk itu sudah ditawarkan, kalau Anda presentasi bagus, maka Anda akan dikirim ke kota ini lagi. Ada maksudnya kalau presentasi tentang apa? Tentang bola. Tentang bola. Tapi dalam bahasa Prancis. Prancis. Jadi lancar. Mau dapat bagus itu ya. Jadi semangat. Jadi tapi semua ditulis-tulis kan. Nah, kemudian Prof, akhirnya biar salah-salah, dosen sana yang memperbaiki. Akhirnya kami bisa. Jadi kami selama 1 bulan nonton bola terus. Jadi 1 bulan, dia besoknya besok paginya presentasi, sorenya sudah mau berangkat lagi. Ya, yang penting mau. Ya. Siapa yang tidak mau? Semua apa? Dikasih fasilitas. Dan tidak boleh berteman-teman. Sendiri. Kami boleh guru sana 16 orang. 16 orang pergi sendiri. Mungkin nanti ketemu di kota itu. Tapi diantar oleh advisor ya ke kereta. Silakan. Jadi mungkin ada teman mau pergi tapi naik kereta yang lain. Oh iya. Jadi mereka sudah kalau beli makan di sana, ada tempat jual makan di sini. Mereka sudah kasih peta-peta. Tapi kalau seandainya yang beli makan itu kalau tidak tahu bahasa Prancis tidak makan. Mau ngomong bahasa Inggris mereka tidak mau dengar. Jadi begitu. Oh, jadi seperti Prof. Jadi memang waktu itu memang mujur waktu itu Prof, karena ada sepak bola pada waktu itu ya. Selama 1 bulan. Dan semua difasilitasi. Difasilitasi. Nah, tapi pada waktu final karena Prancis masuk final, otomatis semua pergi biar dikasih hadiah oleh pemerintah Prancis. Oh, semua jadi supporter. Iya, dikasih kaos, dikasih apa, langsung jadi supporter Prancis. Hari itu Prancis berhadapan dengan Brasil. Saya masih ingat asal 2-0 untuk Prancis menang ya. Prancis. Prof, kali ini Prof, kan ketika Prof sampai di Prancis itu, menurut Prof itu tujuannya apa? Sampai tujuannya untuk membantu proses studi di sana apa kalau menurut Prof ya? Ya, sebenarnya nanti setelah saya sudah menguasai bahasa Prancis, baru saya terpikir, waduh saya ini sudah dibayar oleh pemerintah mahal-mahal, kemudian kalau gagal malu saya. Nanti situ baru terpikir, karena bahasa Prancis sudah ada percaya diri kan, sudah bisa ngomong bahasa Prancis, sudah dilepas, kemudian langsung suruh cari perguruan tinggi. Saya ambil di Paris. Paris Saint-Denis, Universitas Paris 13. Oh, waktu dari sini, Prof tanya dulu, Prof bilang tadi bahwa kan sudah dibiayai pemerintah mana? Prancis atau pemerintah Indonesia dan Prancis. Jadi biasanya ada join untuk membantu pemerintah Prancis, membantu pemerintah Indonesia, tapi untuk biaya pendidikan mungkin pemerintah Prancis, tapi biaya kos dan segala macam itu pemerintah Indonesia. Sama-sama. Nah, kemudian Prof, kalau sesudah itu Prof setelah menguasai diberi kesempatan, kenapa Prof sampai Prof bilang tadi dipersilakan pilih perguruan tinggi sendiri? Nah, pilih perguruan tinggi sendiri. Tapi perguruan tinggi yang boleh katakan kayak di sini perguruan tinggi negeri. Bukan perguruan tinggi swasta. Ada juga swasta. Pasti kan diarahkan. Boleh hanya untuk bidang matematik yang bagus-bagus ini. Nah, kemudian tapi kan di sana kan lain. Jadi saya terdaftar di Universitas Paris 13. Tapi untuk kuliah matematik di Paris 6. Di Universitas Paris 6, ya? Untuk mata kuliah ini ambil universitas ini. Itu mereka profesor yang akan atur. Jadi tidak tidak terfokus di satu kampus itu ya? Tidak.
bisa Jadi untuk mata kuliah pindah-pindah. statistik ambil di Jusiu mau Paris sekian Paris begitu. Jadi ada tuh universitas tertentu yang boleh dikatakan memang kuat di situ. Malahan bisa kita kuliah di Prancis Tengah, di Grenoble, bukan di kota Paris, di luar kota Jadi Paris. direkomendasikan oleh kampus itu justru Iya, ya? oleh profesor. Oleh profesor. Kan profesor kan semua sudah punya link. Langsung dia Ah. telepon, saya punya mahasiswa seperti ini, mahasiswa Indonesia yang seperti ini. Gimana boleh untuk itu? Oh, dia lihat dulu, saya punya CV, segala macam, saya punya latar belakang semua, langsung kalau dia terima, oh syukur. Kan karena kalau mereka terima kan mereka akan membantu pembiayaan saya. Oh gitu. Jadi Di kalau kita laboratorium. kalau kita di sini kan jadi problem pembiayaan, Prof. Iya. Misalnya, Prof kuliah di sini, Hmm. bayar SPP misalnya kalau di Unima ini bayar SPP di Unima. Tapi kenapa belajar di tempat lain? Pasti kan tempat lain misalnya kita belajar di UGM, pasti UGM kan pasti realistisnya begitu. Nah, itu kan SPP Uangnya. ditanggung oleh pemerintah. Umumnya pendidikan sana kan gratis. Oh begitu ya. Iya. Jadi Silakan ambil, ya kan? oh. Malah hanya tambahan biaya hidup. Jadi kasih taman biaya hidup, kasih timah asrama. uh, Nah, tapi kita kan kuliah di sana sama dengan kerja. Karena apa yang kita tulis itu menjadi milik dari universitas di mana kita belajar. oh begitu ya. Dan itu menjadi hak paten dari mereka dan profesornya. Jadi seperti itu. Dan mereka kan dapat uang. Iya. Mereka bantu sedikit-sedikit ke pendidikan. Jadi kalau Prof misalnya ambil satu mata kuliah Iya. di kampus lain, Ya. kalau mereka terima Prof dibiayai juga. Apa? Iya, mereka bantu. Luar biasa, Prof. Pantas maju sana ya. Jadi kemudian saya kuliah itu ternyata saya berhasil ambil S2-nya selesai. Jadi saya sudah S2 dari UGM, ambil S2 di Universitas Saint-Denis, Paris 13. Prof, kenapa ambil S2 lagi? Memang Ambil S2 lagi. Harus Karena begitu. masalah begini, program yang saya inginkan itu harus kan berbeda dengan di sini. Kalau sudah S2 boleh langsung ambil S3. Di sana itu mereka lihat bilang apa dulu. Oh gitu Jadi ya. mereka harus kuliah lagi. Harus linear begitu. Prof. Iya, linear atau dan sesuai dengan bidang Iya. pembidangan. Iya. Ya, jadi mereka bilang begini, karena kalian itu statistik matematik, maka harus S2 kembali. Jadi saya ambil S2 kembali situ. Tapi tidak ada masalah. Iya. Karena apa? Pertama, beasiswa yang diberikan kurang lebih sangat besar. Dengan gaji saya dibandingkan hampir 20 kali lipat. Jadi tidak masalah saya. Iya. Saya pikir biar lama-lama sini. Banyak. Terus ambil jurusan apa Prof? Jadi Statistik matematik. statistik matematika ya. Iya. Oke. Sesudah itu Sesudah itu sudah boleh kuliah S3. Sudah boleh, rekomend. Tetapi ada masalah lagi. Profesornya yang pingin bina sama saya sudah 7. Sudah 7 mahasiswa. Ya toh? Iya. Tahun depan dia juga sudah ada 8 yang antri. 8 itu cuma boleh antri 7. Jadi susah. Kemudian ada satu profesor berkatakan, kuliah saja di Marseille. Nanti tahun depan saya bina Anda. Karena saya tahun depan baru 6. Jadi Anda masuk ke 7. Cari-cari semua kan. Iya. Ya, ada jurusan apa? Kebetulan statistik matematik aplikasi. Oh. Jadi karena hampir sama itu saya setuju. Tapi di sana mesti kuliah lagi. Ambil Ambil S2 S2 lagi. lagi. Jadi S2 saya ada 3. Sudah 3. Luar biasa ini. Baru kuliah baru ambil S3 kepada profesor itu. Maksudnya begini Prof, kalau ilmu sosial kan ya biasa saja, tapi kalau ini apa tidak jenuh Prof? Saya sebenarnya kan begini, supaya Anda tahu saya kan pergi dari orang susah. Jadi tertariknya yang penting saya itu bukan cuma belajar, bisa menghidupkan keluarga, ada uang, oke. Jangan lupa saya kuliah di Indonesia, saya jual semua motor, ambil kredit segala macam. Tapi setelah saya kuliah di Prancis, saya tambah rumah satu, beli mobil, apa saja. Itu kan ada pendapatannya cukup lumayan. Saya beli mobil, tambah rumah dan seterusnya. Ya, Kalau dapat ilmu dapat uang lagi. ya, kalau di waktu saya kuliah di Indonesia sampai televisi digadaikan, kalau tak bayar ternyata sudah rusak. Nah itu kan. Jadi di Marseille itu S2 ya Prof ya? Ambil lagi S2. Iya, lalu S3.
baru S3. Setelah dibiayai lagi S3 dibiayai lagi. Ada biaya. Hah. Itu kan masalah kan profesor mau membimbing kalau ada jaminan finansial. Jadi untuk itu kan dia sudah tuju, ada jaminan finansial ada kan? Terus untuk gaji saya ada di situ. Dan enaknya kalau sana itu saya itu kemana-mana banyak kali suruh oleh profesor, kamu ke universitas ini ada begini, ada seminar, biaya dari universitas. Maksudnya kesana mewakili profesor itu atau? Ya, artinya begini, kan biasa sama sesama profesor, mereka kan ada apa itu, mereka ngomong, wah saya mau bikin seminar ini, seminarnya kan akan lebih baik kalau banyak pengunjung. Oh iya. Kamu ada, oh iya ada, disiapin. Ada terserah dana dari laboratorium saya atau laboratorium di sana yang biayai, yang penting sudah. Jadi tinggal itu naik di pesawat sudah ada. Satu minggu di sana, 2 minggu boleh. Kalau saya dengar dari apa yang Prof sampaikan enak di sana. Ya. Tapi kan pasti ada persoalan juga, ada masalah juga. Apa kira-kira Prof yang pernah Prof alami lah? Yang masalah-masalah itu yang paling bahasa. Bahasa ya? Pertama bahasa, tapi karena saya belajar bahasa Prancis sesuai dengan hobi saya nonton bola atau semua, cepat sekali. Cepat ya? Iya. Interaksi juga dengan Interaksi orang-orang sekitar ya. Prof, tapi kan tetap ada pasti ada muncul masalah, misalnya di apa dengan profesor misalnya buat kesalahan atau apa, pasti ada muncul. Tapi kan karena kita orang Indonesia, kadang-kadang sulit untuk bermasalah dengan profesor. Karena profesor, mereka berpikirnya kita dari dunia ketiga yang perlu ada perhatian khusus. Jadi rata-rata profesor nggak mau menyulitkan. Jadi ada pemberlakuan khusus ya? Malahan saya berapa kali profesor saya undang datang ke Manado. Oh begitu. Tapi datang ke Manado kan biaya laboratorium. Saya taruh dengan nama saya. Pulang kampung dengan profesor, datang ke profesor. Saya kan banyak teman di Manado, telepon ke teman-teman di buat kami profesor mau bikin seminar begini. Mereka buat seminar, profesor saya salah satu pembicara. Saya juga pembicara kan. Tapi dibiayai juga. dibiayai oleh laboratorium sana untuk datang sini. Jadi saya setiap semester Pulang kampung. pulang Indonesia. Wah. Itu Tidak ada kekurangan Bro ya? kurang karena apa? Kan banyak juga teman-teman yang sudah siap-siap kan, tinggal menunggu kayak sekarang. Iya. Kalau ada dosen-dosen yang saya mau bikin seminar ini, mereka lihat internet, hubungi saya, oh ya siap, saya akan pergi. Mereka bikin undangan ke laboratorium. Saya langsung konsepkan surat undangan, yang diundang adalah profesor saya dan saya. Sudah, mereka lihat bagus. Saya lihat, yang pergi tuh ya dibiayai, tinggal minta, dan ada per diem, besar per diemnya. Per diem itu apa? Itu masalah biaya hidup. Oh iya. Selama dalam perjalanan. Besar sekali itu. Saya bisa sampai 10 sampai 20 juta selisihnya kalau sudah datang Gitu ya? ke Indonesia. Jadi bisa saya Padahal 20 juta. Profesor saya sudah pulang, saya minta izin Pak. Kan belum pernah ketemu keluarga. Oh iya boleh tinggal ya. Dia pulang duluan. Tapi waktu di sini saya profit. Jadi profesor saya itu bisa bicara di fakultas. Oh iya. Semua itu membantu. Dan profesor saya atur sampai dia undang rektor Universitas Negeri Manado ke Prancis. Waktu itu zaman siapa? Profesor Lombok. Oh, Profesor Lombok ya. Jadi diundanglah dia, saya yang jemput. Jadi saya hubungannya jadi baik dengan pimpinan universitas. Dengan Rektor kan berapa kali ke luar negeri, ya apa itu jadi bagus. Dia seminar di sana, seminar di Belanda. Ini rektor Prof Lombok sudah sering. Dia seminar, dia bicara di sana. Di Prancis ya? Di Prancis maupun di Belanda. Prof, di sana apa betul Prof? Jadi Prof bisa misalnya direkomendasikan oleh kampus ini untuk kuliah di luar negeri. Misalnya dari dari Prancis, coba belajar juga di sini, mendalami ini di negara ini. Dulu kan saya bikin kerjasama. Sekian SKS ambil di Prancis, sekian SKS ambil di Unima. Ada kerjasama itu. Nah, waktu zaman Prof kuliah dulu, Prof pernah kuliah misalnya di Marseille kan? Iya. Marseille ya? Marseille ya. Marseille. Kemudian Prof ambil mata kuliah ini. Oh boleh sih. Itu mungkin, tapi tentu perguruan tinggi yang diambil adalah perguruan tinggi yang sesuai. Prof pernah mengalami itu? Pernah. Saya pernah disuruh ke Milan.
ke Milan, Iya. Italia. Itali. Oh, jadi Prof ambil mata kuliah di sana. Di sana. Ah. Tapi kan di sana kan mata kuliahnya nggak terlalu apa kan. Disuruh ambil di sana. Kan teman profesor. Kayak kita sudah sama profesor, nggak ada saya mahasiswa. Saya belajar tentang ini. Saya terlalu sibuk, saya tidak mau terlalu apa. Mungkin lagi mendalami itu. Oh iya, oke kirim aja. Prof, tadi kan bicara tadi ada kalau saya tangkap enak-enak ya di sana. Kemudian kalau susah sih tidak terlalu susah ya. Nah, yang lucu di sana, Prof. Ini kan orang Asia, Prof. Iya. Baru pertama kali ke luar negeri, Ya. melihat kota sebesar itu, apa yang paling merasa paling lucu apa? kan begini. Kami orang Indonesia. Iya. Kemudian kami lihat, wah ini daging sapi murah sekali. Wah semua orang pada beli kan. Kemudian beli sudah 1 minggu beli terus karena kan Murah. sampai 10 kilo, sudah banyak. Sudah sering-sering beli setiap hari beli di situ, langsung si penjualnya, anjing kamu banyak ya. Ternyata itu daging bentuk anjing. Karena kami tidak tahu, tapi rasanya kan kalau daging sapi sudah dibikin apa segala macam kan enak juga. Ternyata itu dagingnya untuk makanan anjing. Ya, mereka kalau kan udah masih bagus. Memang benar daging sapi. Tapi mereka kan sudah ini sapi afker ya. Jadi untuk makanan binatang saja. Tapi kalau kami bikin murah, dibikin apa itu Tapi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Sehat terus. Sehat terus. Kemudian nih Bro, kalau ya saya dengar juga ini kalau menggunakan transportasi di sana kan tertib. Ya, nah, ada pengalaman Bro. Bagaimana menggunakan transportasi untuk cari hemat misalnya apa? Kalau transportasi Yang lucu deh. Yang lucu boleh dikatakan gini kan. Di sana kan semua kan naik kan gratis. Nanti di kereta pas ada kontrol atau polisi baru diperiksa punya tiket atau tidak. Jadi kalau banyak juga mahasiswa, cuma orang Indonesia, orang lain juga dari negara lain. Mereka duduk dekat pintu. Mereka lihat, ini ada polisi naik langsung turun. Karena kan setiap perhentian kan dia duduk dekat pintu kan dia lihat. Oh, ada polisi. Ya, atau orang. Pas lihat, ada polisi naik. Tapi yang bahayanya, nak tahu polisi sudah naik duluan. Nah, itu ketangkap. Bro, pernah mengalami itu, Bro? Saya kebetulan teman saya yang kena. Saya kebetulan punya tiket. Karena kan kami kan, apalagi kami kan semacam ofisial, sama pegawai negeri. Itu kan sudah diwanti-wanti, awas ketangkap. Gitu ya. Tapi rata-rata yang mereka kuliah yang biaya sendiri, itu mereka ketangkap. Tapi kalau kita fungsional, harus tertib ya. Tertib. Karena bikin memalukan negara kan. Ada cerita Prof tentang karena naik kereta itu kemudian karena tidak ada bayaran terus ditagih tiket tidak tiket terus ditanya-tanya pura-pura tidak tahu bahasa Prancis. Banyak tuh Begitu ya. Jadi banyak. Dia sudah mengerti apa? Polisi bicara siapa nama kamu pakai bahasa Prancis, dia cuma ini tidak ngerti. Akhirnya bosan juga pergi kan. Tapi ada yang polisinya kurang ajar. Dia ambil anjing tuh. Jadi panggil anjing. Dia teriak. Panggil anjing. Anjing kan tak mau gigit. Anjing sudah begini. Bayar tuh. Polisi langsung ngomong, kalau kamu nak ngomong, biar saya aja. Langsung dia ngomong pakai anjing. Tapi biasanya itu orang luar negeri ya, bukan orang Prancis. Iya, biasanya orang luar negeri. Orang luar negeri kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kan pura-pura tidak tahu bahasa kan. Tapi setelah ditangkap semua itu, wah, pas mau ditanya apa semua langsung ngomong bahasa. Misalnya kan, ini tas ini kan punya kamu. Dia bilang tas itu punya kamu, ada uang. Dia bilang, oh iya ini. Padahal awalnya tidak tahu bahasa kan. Masuk. Kadang-kadang polisi sana kan ada juga yang pintar-pintar. Jadi kadang-kadang kita itu no udah satu. Tapi sudah akhirnya. Ini kan tas kamu itu. Oh iya. Ya terus ambil ya. Ada juga. Itu rata-rata yang seperti itu. Tapi
rata-rata sana kan, ya orang sana kan memang baik. Bicara di sana memang ada juga pencopet, tapi bukan asli orang Prancis, orang-orang luar. Orang migran. Migran. Prof, jadi ini kan kalau pasti Prof kan punya komunitas, punya teman-teman dari seluruh Indonesia paling tidak. Yang Prof masih ingat siapa teman Prof yang mungkin pernah duduk di pemerintahan juga, Prof? Teman-teman. Iya, pernah ya tidak harus satu kampus tapi kenal dekat. Ada juga pernah si Gultom itu di Bank Indonesia. Oh iya. Ada juga. Miranda ya. Miranda. Bukan, ada Gultom, ada si ya banyak teman-teman. Menteri ada Prof ya? Jadi Menteri Muhammad Nuh. Oh, Muhammad Nuh ya? Iya, pernah kuliah di Prancis mereka. Sama-sama. Jadi kenal dengan Prof ya. Kenal. Nah, itu teman-teman yang itu yang jadi menteri, jadi dirjen, irjen, segala macam. Iya. Jadi ada komunitas tertentu. Oke. Nah, Prof sesudah itu kan akhirnya Prof kembali ke Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang